よよよ皆さん、こんにちは。また会いましたね。Kakunin shikata 勉強したいと思っています。Jadi kali ini kita mau belajar cara menegaskan kembali dalam bahasa Jepang. Jadi biasanya dalam bahasa Jepang itu ketika mendapatkan suatu perintah atau mendapatkan hal yang tidak jelas, kita harus memastikan kembali. Nah, cara untuk memastikan kembali itu biasanya disebut kakunin. Sekarang kakunin itu ada berbagai macam sesuai dengan kata yang digunakan. Untuk pertama kita belajar dulu kakunin, cara untuk menegaskan kembali untuk khusus kata kerja. Sekarang kata kerjanya kita harus rubah dulu menjadi bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus biasanya kita awal belajar menggunakan bentuk mas. Yang awalnya sebelum mas ada huruf ichiri, binimi, kigishi. Ada huruf ichiri, binimi, kigishi. Terus huruf ichiri, binimi, kigishi ini kita rubah menjadi vokal u. Contohnya aimas berubah menjadi au, tachimas jadi tatsu, shirimas jadi shiru, tobimas jadi tobu, shinimas jadi shinu, nomimas jadi nomu, kakimas jadi kaku, isogimas jadi isogu, hanashimas jadi hanasu. Oke. Itu untuk grup 1 minasang. Seperti biasa grup 1, grup 2 dan grup 3. Grup 2 ditandai dengan sebelum mas ada vokal e, terus ada satu huruf dan juga huruf ji. Cara perubahannya grup 2 seperti biasa, paling enak masnya dicoret diganti dengan ru karena jisoke atau bentuk ru. Tabe mas jadi taberu, ne mas jadi neru, shinji mas jadi shinjiru, mi mas jadi miru. Lanjut berikutnya ke grup 3 minasang. Di sini grup 3 itu hanya ada 2 kosakata sebenarnya. Kimas dan juga shimas. Kimas datang dan juga shimas melakukan. Kimas datang ini berubahnya untuk bentuk kamus jadi kuru. Berarti motte kimas jadi motte kuru. Terus berikutnya shimas jadi suru. Shimas melakukan. Nah, shimas melakukan ini bisa dikombinasikan dengan kosakata kata benda yang sudah ada unsur kegiatan. Contohnya bengkyo shimas jadi bengkyo suru. Oke, minasang. Nah, sekarang kakuninnya. Cara kakuninnya pertama di sini jisoke, doshi jisoke. Oke, jisoke ditambah en desu ne. Oke. Jadi ketika kalian mau menegaskan kembali tentang kata kerja yang kedengarannya kurang jelas, kalian bisa menggunakan jisoke, doshi jisoke yang telah kita pelajari tadi ditambah en desu ne. Contohnya semisal nimotsu motekoi, ada yang bilang gitu. Kau nggak tahu motekoi itu apa? Kayaknya itu membawa datang. Nah, karena kau kurang jelas, kau bisa dikakunin, dicek kembali, ditegaskan kembali. Nimotsu o motte kurun desu ne. Motte kuru tambah en desu ne. Motte kurun desu ne. Oke, minasang. Bisa juga digunakan untuk grup 1, grup 2 dan 3. Contohnya, ashita shichiji ni aimashou. Besok mari bertemu pada jam 7. Kurang jelas nih, ini shichiji atau ichiji. 7 atau 1. Nah, di situ kita bisa kakunin. Shichiji ni aun desu ne. Bertemu pada jam 7 ya. Kalau ya biasanya dijawab, hai, so desu. Kalau salah, iie, chigaimasu. Ichiji desu yo. Jam 1 loh. Oke. Kita lanjut berikutnya. Untuk cara kakunin kata kerja seperti ini, berikutnya kita lanjut ke cara kakunin kata sifat. Kata sifat ada 2 versi. Kata sifat ikeyoshi. Ada juga kata sifat nakeyoshi. Ikeyoshi dan juga nakeyoshi. Ketika kata sifat ikeyoshi dan nakeyoshi mau dibuat kakunin, i dan na tetap disertakan, terus tinggal ditambah en desu ne.
en desu ne. En desu ne. Oke, kata sifat ikeyoshi ditambah en desu ne, terus nakeyoshi ditambah en desu ne. Contohnya semisal Atsukai himote kite kudasai. Tolong bawakan kopi yang panas. Terus udah jalan, lupa. Kau bisa kakunin lagi. Sumimasen. Kohi wa atsuin desu ne. Kopinya yang panas ya. Oke. Atsuin desu ne. Oke. Terus berikutnya untuk nakeyoshi. Nakeyoshi. Bisa juga tinggal na ditambah en desu ne. Nanya tetap disertakan. Contohnya ya berarti himanan desu ne. Himanan desu ne, artinya senggang ya. Oke. Terus lanjut. Terakhir ada untuk kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut meishi. Meishi kata benda. Nah, untuk kata benda ini ada perubahan. Seperti biasa kan mirip-mirip dengan nakeyoshi untuk meishi. Meishi tinggal ditambah nan desu ne. Nan desu ne. Jadi ketika minasang akan kakunin sebuah kata benda tinggal meishi ditambah nan desu ne. Contohnya semisal kamu lagi nanya orang, anata no shumi wa nan desu ka? Terus dijawab sama dia, watashi wa sakka da yo. Terus, apa tadi? Kurang jelas nih. Ketika kurang jelas bisa dikakunin dengan ini. Sakka nan desu ne. Sakka nan desu ne. Sepak bola ya. Jadi ketika kata kerja menggunakan jisoke doshi jisoke, kata kerja bentuk kamus ditambah en desu ne. Terus berikutnya untuk ikeyoshi kata sifat berakhiran i tinggal ditambah en desu ne, juga atsuin desu ne. Terus nakeyoshi nanya tetap disertakan ditambah en desu ne, atsuin himanan desu ne. Himanan desu ne. Oke. Terus kata benda atau meishi tinggal ditambah nan desu ne. Contohnya tadi sakanan desu ne. Borupenan desu ne. Artinya ballpoint ya. Oke minasang. Untuk kakunin jangan sampai dilupakan ya minasang. Apalagi ketika minasang bekerja ataupun minasang baru awal-awal masuk ke perusahaan, jangan lupa untuk memastikan kembali semua perintah ataupun hal-hal yang kalian kurang jelas kepada bisa ke joshi atasan ataupun bisa juga ke senpai tomodachi juga bisa. Oke minasang, mata sugi no doga ni aimashou. Ja ne, bye bye. Mite kurete arigatou gozaimasu.